Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat walafiat. Baik, di sini bertemu lagi dengan saya, yaitu Rahlan Rasja, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini kita akan belajar mengenai adab orang tua dan guru. Tapi sebelum itu, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baik, di sini saya akan jelaskan apa itu pengertian adab. Tapi sebelum saya menjelaskan, apakah dari anak-anak ibu ada yang mengerti apa itu adab? Bisa angkat tangannya. Nah, betul sekali. Ya, adab yaitu perilaku sopan, tata krama, dan akhlak mulia, yaitu cerminan dari iman dan penghormatan terhadap sesama. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Seperti itu anak-anak. Baik, di sini ibu akan bertanya, mengapa harus beradab? Ada yang bisa menjawab, mengapa kita harus beradab? Ya, tepat sekali. Yaitu adab adalah perintah dari Allah dan bentuk syukur atas jasa orang tua dan guru, sebagaimana membentuk kepribadian kita yang mulia, yang menjadikan pelajar yang Allah ridhoi dan disayang oleh manusia. Di sini ibu akan menjelaskan juga bentuk dari adab kepada orang tua. Apakah dari anak-anak ada yang mengerti apa itu bentuk adab kepada orang tua? Apa saja bentuk adabnya? Nah ya, tepat sekali. Bentuk adab kepada orang tua yang pertama itu yaitu berbicara dengan sopan. Yang kedua yaitu tidak membantah atau membentak. Yang ketiga yaitu mendoakan mereka. Yang keempat yaitu membantu pekerjaan rumah. Dan yang terakhir itu mendengarkan nasihat mereka. Nah, kalau bentuk adab kepada guru, apakah anak-anak juga sudah tahu? Oh, belum. Di sini baik ibu akan menjelaskan. Bentuk adab kepada guru yang pertama yaitu ada menyapa dengan salam. Jadi kalau kita bertemu dengan guru kita harus menyapanya seperti Assalamualaikum ibu dan menyaliminya. Yang kedua yaitu mendengarkan saat guru menjelaskan. Jangan anak-anak hanya bermain HP ataupun melihat yang lain saat guru sedang menjelaskan atau mengobrol dengan temannya, itu tidak boleh. Dan yang ketiga yaitu tidak menyela atau mengganggu. Dan yang keempat yaitu bertanya dengan sopan. Jadi anak-anak, jika ada yang dipertanyakan, tanyakanlah dengan sopan. Dan yang terakhir itu menghargai ilmu dan tugas yang diberikan. Jadi anak-anak, jika diberikan tugas, kalian harus mengerjakannya dengan baik, serta menghargai ilmu yang telah guru kalian berikan. Nah, di sini kita masuk ke dalil dari Al-Quran, yang mana yaitu ada pada Quran Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, ibu akan membacakan artinya saja, nanti anak-anak bisa membukanya di Al-Quran jika ingin melihat Arabnya. Untuk ayat 23 yaitu artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Untuk arti dari ayat 24-nya yaitu, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Baik, di sini ibu akan membacakan
makna dari Quran Surat Al-Isra, yang mana yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua adalah perintah langsung dari Allah setelah perintah menyembahnya. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan orang tua dalam Islam. Yang kedua yaitu berbuat baik ihsan, yang mana kepada orang tua harus dilakukan sepanjang waktu, terutama saat mereka telah lanjut usia dan membuatnya kasih sayang. Yang ketiga yaitu dilarang berkata kasar atau menunjukkan sikap kesal kepada orang tua, karena ucapan sekecil pun tidak dibenarkan. Yang selanjutnya yaitu kita diperintahkan untuk berbicara lembut dan menghormati mereka dengan penuh kesopanan dan kemuliaan. Yang kelima yaitu seorang anak harus merendahkan diri dan memperlakukan orang tua dengan kasih sayang, bukan dengan arogansi atau kelalaian. Dan yang selanjutnya yaitu Islam telah mengajarkan agar anak selalu mendoakan kedua orang tuanya sebagai bentuk cinta dan balas jasa atas pengorbanan mereka sejak kecil. Anak-anak setelah ibu jelaskan dari pengertian dan juga ayat Al-Quran, di sini apakah ada yang ingin menambahkan apa itu hikmah dari beradab? Ya, betul sekali. Hikmah dari beradab yang pertama yaitu mendapatkan ridho Allah, dua dihormati dan disayangi orang lain, tiga ilmu yang lebih bermanfaat, empat menjadi teladan, lima membawa ketenangan dan keberkahan hidup kita. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup yaitu Quran Surat Al-Asr yang mana akan ibu pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampai jumpa, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.